Mencukur jenggot. Kami duduk di suatu masjid sambil mendengarkan imam masjid yang sedang memberikan pelajaran. Imam ini adalah seorang yang mencukur jenggotnya. Lalu seorang hadirin yang berjenggot bertanya kepadanya, apakah sah salat di belakang imam yang mencukur jenggotnya? Imam itu menjawab, salatnya sah. Orang yang bertanya itu membantah dan mengatakan, tidak, salatnya batal, sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang sengit di antara mereka. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebenarnya hukum agama tentang masalah ini? Sikap berlebih-lebihan adalah penyakit merugikan yang tersebar luas di kalangan muslim. Kita wajib menyikapi berbagai urusan dengan sikap adil dan bijaksana dan menjauhi sikap berlebih-lebihan. Kita harus memperbagus cara kita di dalam menyeru kepada Allah setelah sebelumnya kita mempelajari dan memahami masalah-masalah agama. Kita harus memiliki sopan santun dan berdiskusi dan bertanya. Dan kita harus ingat betul bahwa jangan sampai masalah-masalah cobaan yang seperti ini dapat merobek persatuan kita, memutuskan hubungan di antara kita, atau melalaikan kita dari masalah-masalah yang lebih besar. Karena jika tidak, kita tidak ubah seperti orang yang mengotori tangannya dengan darah Husain bin Ali radhiyallahu an. Lalu ia datang bertanya tentang hukum darah nyamuk. Penanya itu telah menyakiti imam salat karena beberapa hal. Pertama, dia bertanya bukan ingin mendapatkan ilmu, melainkan ingin menyudutkan orang yang dia tanya. Kedua, dia merujuk kepada imam salat dengan kesombongan, padahal seharusnya dia mempercayai perkataannya selama dia merujuk kepadanya. Ketiga, dia salah besar manakala mengatakan bahwa salat di belakang imam yang mencukur jenggotnya itu batal. Ini artinya dia juga mengatakan bahwa salat yang mencukur jenggotnya itu batal, dan itu juga berarti bahwa salatnya jutaan orang yang mencukur jenggot itu batal. Sehingga dengan begitu wajib diberlakukan atas mereka hukum yang tidak mengerjakan sholat, karena sesuatu yang batal sama dengan tidak ada. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan jenggot. Sebagian dari mereka sangat menekankan dan sebagian dari mereka lagi hanya menganjurkan. Walaupun demikian, mencukur jenggot bukan termasuk dosa besar. Imam sholat mempunyai beberapa kriteria yang layak dipenuhi, seperti merdeka, dewasa, adil, saleh, takwa, dan berilmu. Namun tidak ada yang menyebutkan bahwa jenggot termasuk salah satu kriteria mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang terdapat di dalam kitab yang 5 kecuali Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjadi imam sholat di suatu kaum haruslah orang yang paling bagus bacaan Al-Quran di antara mereka. Jika mereka sama di dalam baca Al-Qurannya, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling tahu tentang sunnah di antara mereka. Jika pengetahuan mereka tentang sunnah pun sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu berhijrah di antara mereka, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Jika di dalam berhijrah pun mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara mereka. Seseorang yang tidak boleh mengimami orang yang berbeda. Seseorang tidak boleh mengimami orang yang berada di kampung halamannya, dan duduk di atas sofa.
Seseorang tidak boleh mengimami orang yang berada di kampung halamannya dan duduk di atas sofa di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria imam salat, namun beliau tidak menyebutkan bahwa salah satu kriteria itu adalah orang yang paling panjang jenggotnya. Abu Daud dan Daruqutni meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat fardu wajib boleh dilakukan di belakang setiap muslim, baik dia orang baik maupun orang yang suka bermaksiat, bahkan sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar. Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa salat di belakang setiap muslim itu sah sekalipun dia orang fasik. Ijma' para sahabat dan tabi'in yang mengatakan sahnya salat di belakang para penguasa zalim memperkuat pendapat ini. Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah mengerjakan salat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Begitu juga Muslim dan para penulis kitab sunnah meriwayatkan bahwa Abu Sa'id pernah mengerjakan salat di belakang Marwan, manakala Marwan mendahulukan khutbah atas salat. Melihat itu, Abu Sa'id pun protes dengan hadis, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Dari sini Anda dapat melihat bahwa pendapat yang mengatakan bahwa salat di belakang imam yang mencukur jenggot adalah batal, terutama jika imam tersebut yang berilmu, saleh dan penduduk setempat adalah pendapat yang sesat. Saya kira layak di sini saya menyebutkan fatwa yang diterbitkan di dalam majalah An-Nur edisi bulan Jumadil Akhir tahun 1370 Hijriah yang merupakan majalah resmi seksi bimbingan dan penerangan Universitas Al-Azhar. Adapun bunyi fatwanya itu sebagai berikut. Yang berlaku di kalangan imam yang empat adalah haramnya seorang laki-laki mencukur jenggotnya kecuali karena suatu alasan seperti berobat. Yang berlaku di kalangan imam yang empat adalah haramnya seorang laki-laki mencukur jenggotnya kecuali karena suatu alasan seperti berobat. Namun menurut sebagian ulama mazhab Malikiyah dan kalangan ulama mutakhir mazhab Syafi'iyah, hukumnya adalah makruh tanzih, dan makruh tanzih lebih dekat kepada halal, di mana orang yang melakukannya tidak disiksa, namun orang yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala. Di dalam juz pertama kitab Hawashi tulisan ahli hadis terkemuka Syekh Muhammad Habibullah Asy-Syaqiti ketika membicarakan hadis yang berbunyi, berbeda berbedalah dari orang musyrik dengan mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Dikatakan, manakah mencukur jenggot sudah menjadi suatu yang umum di negara-negara timur, sehingga orang yang beragama pun mengikuti mereka dalam hal ini, karena takut menjadi tertawaan umum. Disebabkan mencukur jenggot sudah menjadi kebiasaan umum dalam pandangan mereka, maka saya pun melakukan pembahasan tentang hukum asalnya secara sesungguh-sungguhnya dan mengeluarkan keputusan tentang bolehnya mencukur jenggot. Sehingga sebagian orang yang utama afadil memiliki alternatif lain untuk tidak jatuh kepada suatu yang diharamkan. Saya menerapkan masalah ini kepada kaidah pokok yang mengatakan bahwa kata if'al, lakukanlah, menurut pendapat mayoritas adalah untuk sesuatu yang wajib, sementara menurut pendapat sebagian kecil adalah untuk suatu ajaran.
Syekh Muhammad Habibullah Asy-Syanqiti menambahkan bahwa ada juga pendapat itu menunjukkan wajib. Namun jika kita if'al datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya hadis di atas yaitu hadis yang memerintahkan memanjangkan jenggot, maka itu menunjukkan anjuran. Penulis kitab Maraqi As-Su'ud di dalam ilmu usul fiqh menunjukkan pendapat-pendapat di atas dengan syairnya. Kata if'al di kalangan pendapat mayoritas menunjukkan kepada wajib, namun sebagian kecil berpendapat itu menunjukkan kepada anjuran. Pendapat lain mengatakan bahwa itu menunjukkan kepada wajib jika merupakan perintah Tuhan, namun menunjukkan kepada anjuran jika itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat inilah yang layak diterapkan kepada masyarakat umum. Dengan menjelaskan ini, menjadi jelas bahwa memanjangkan jenggot dan tidak mencukurnya adalah sesuatu yang dianjurkan, mandub, di mana seorang diberi pahala manakala mengerjakannya, namun tidak disiksa manakala meninggalkannya. Setelah memaparkan semua penjelasan di atas, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketetapan di dalam berbicara, kelurusan di dalam berbuat, dan kebenaran di dalam berfikir. Sesungguhnya Engkau semulia-mulianya zat yang dimintai pertolongan. Wallahu alam bissawab.